Selamat malam. Perkenalkan nama saya Marsal Tulus Tobing dengan NIM 14S19027. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan tentang esai etika dan profesional, di mana saya mengambil tema atau topik yaitu The Grand Scheme Adaptive Control in Transportation atau skema besar kontrol adaptif dan transportasi. Sebagai pendahuluan, di sini eh, ter- saya mengangkat sejarah di mana pada akhir 1940-an sistem fondasi transportasi umum regional di kawasan Teluk San Francisco telah diletakkan. Pembangunan ini mengarah pada pembangunan Bay Area Rapid Transit, di mana BART ini adalah jaringan transit cepat regional yang dibangun sebagai bagian integral dari fasilitas transportasi total yang melayani San Francisco, Alameda, dan Contra Contra eh, yaitu sebuah kabupaten kota. Sistem ini akan mencakup konstruksi bawah tanah dan bawah air sepanjang 23 mil sejauh 25 mil dan total ada 75 mil jalur ganda. Eh, eh, Tujuan dari penulisan esai ini di sini saya menyimpulkan bahwa adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menciptakan pembangunan BRT yang baik dan layak sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dengan metode inovatif untuk mengontrol kecepatan kereta dan akses ke stasiun. Kemudian sistem ATC dapat menentukan posisi kereta dan data dari pusat kendali untuk menunjukkan lokasi kereta lain dan informasi tentang kecepatan yang rendah. Dan penggunaan teknologi kontrol BART yang dirancang akan diuji sebelumnya dalam sistem kereta komuter sebelum digunakan. Sebagai kesimpulan, saya beranggapan bahwa insinyur seharusnya tidak berbohong kepada manajemen dan dapat untuk mampu mengikuti prosedur organisasi. Selain itu, seharusnya Westinghouse lebih memperhatikan pekerjaan yang sedang diemban sehingga hal pemberhentian insinyur tidak terjadi. Manajemen juga lebih seharusnya untuk dapat memperdulikan perkataan maupun penilaian dari insinyur dikarenakan dalam kasus pekerjaan publik otoritas yang tepat adalah publik itu sendiri. Eh, Sebagai kelebihan penelitian di sini, saya menyimpulkan bahwa pada penjelasan penelitian ini secara rinci, kesalahan maupun pelanggaran etika profesi yang dilakukan ketiga insinyur tersebut, di mana kepala dewan memberi dua pilihan antara pengunduran diri atau diberhentikan dari pembangunan BRT tersebut. Di sini sebagai eh, ringkasan utama dari kalian penelitian di sini saya menulis bahwa ketiga insinyur tersebut menolak untuk melakukan pengunduran diri sehingga ketiga insinyur diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan ketiga insinyur tersebut, di mana ketiga insinyur diberhentikan dengan alasan pembangkangan, berbohong kepada manajemen, dan gagal mengikuti prosedur organisasi. Dikarenakan hal tersebut eh, berdampak besar, tidak tidak ada yang bisa mendapatkan pekerjaan selama beberapa bulan. Yang dimaksud di situ eh, bahwa ketiga insinyur tersebut tidak dapat mendapatkan pekerjaan selama beberapa bulan dan menderita dalam masalah keuangan serta emosional. Lalu dalam kekurangan penelitian, saya menyimpulkan bahwa pada penelitian ini beberapa kekurangan eh, terjadi di mana dalam penulis tidak dapat memberitahukan secara detail atau memaparkan apa yang terjadi setelah IAAA melakukan uji amicus curiae brief untuk mendukung ketiga insinyur tersebut. Dan sebagai poin utama di mana
Selain itu, pada penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindakan yang dilakukan setelah memberhentikan ketiga insinyur tersebut. Eh, Apakah whistleblowing memperbaiki performa kerja mereka atau tidak? Tidak ada pemberitahuan dari hasil akhir, dan hasil akhir dari BRT ini juga tidak dapat dipaparkan lebih lanjut. Eh, Mungkin sekian penjelasan dari esai yang telah saya tulis. Jika ada kesalahan perkataan, saya ucapkan maaf dan terima kasih sudah menonton.